Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chartnya XAU USD. Kita akan mencoba melihat dan mereview untuk XAU dari kemarin dan beberapa hari terakhir. Kemudian nanti kita akan coba petakan satu hari ke depan kemungkinan terbesarnya kemana. Kemudian kita akan sekaligus menentukan ya, di mana kita bisa menentukan titik entry ketika pergerakan melewati level-level pentingnya. Kita amati dari pergerakan di time frame H1 dulu. Di time frame H1 kita lihat di candle-candle terakhir ada momentum yang berat, yang besar, kemudian sedikit penolakan dan sekarang berada di posisi bullish kembali atau mencoba menguat kembali. Dari pergerakan yang ada kita lihat dari beberapa hari sebelumnya ya, pergerakan hari sebelumnya tetap dimulai dan didominasi banyak dari buyer ya, meskipun yang 2 bulan yang lalu, 2 hari yang lalu ini ya. Meskipun 2 hari yang lalu sempat datar atau konsolidasi di tengah tren naik, kemudian mencoba untuk turun atau koreksi, lagi-lagi kembali pullback. Meskipun dengan kekuatan sama kemarin, kita perhatikan yang kemarin naik dan turunnya dengan kekuatan yang sama, ya, itu karena dari hari sebelumnya juga berimbang atau datar, sehingga kemungkinan terbesar hari ini yang bisa kita dapatkan ya, ada tentu buyer masih akan dominan dengan penolakan seller yang kuat pula. Dilihat dari time frame yang besar ya. Di time frame yang besar tren masih kuat naik ya. Tren yang ada sekarang kuatnya naik. Tetapi perhatikan karakter di setiap candle yang terbentuk dari beberapa hari terakhir, sempat breakout kemudian mulai melemah, sempat breakout kemudian mulai sedikit melemah, kemudian pullback, kemudian mencoba hari ini menekan kembali ya. Tetapi perhatikan juga ada penolakan-penolakan di sana, kemudian volume yang terbentuk juga mulai berkurang dari awalnya besar menjadi lebih kecil. Dengan adanya penolakan yang ada, perhatikan di bawah setidaknya ada penolakan seller yang cukup kuat di 2 hari terakhir. Ini mengindikasikan seller itu punya kekuatan yang besar ya untuk menahan laju dari buyer yang ada, meskipun masih kalah, tetap kita perhatikan dia sempat berusaha untuk menekan yang cukup kuat di sana. Kemudian kita tarik sebelah kiri ya, kita tarik sebelah kiri berada di level juga di sana ya. Kita tarik berada di sebelah kiri, ini masih posisinya masih berada di levelnya, sehingga cukup kita harus hati-hati dulu. Di wilayah ini tentu bisa berpotensi dua-duanya, bisa breakout dan sebaliknya bisa nanti akan koreksi. Karena di sebelah atas, di sebelah kiri masih ada level yang jauh lebih tinggi. Ada sebelah kirinya, ada level yang jauh lebih tinggi. Kalau kita tarik garis, potensi masih berada di 1958. Apakah satu hari mampu menembus angka sekian? Ya, jawabannya mampu. Kalau kita melihat histori yang ada, bahkan dari candle yang hijau yang tebal ini bergerak di kisaran 3000, sehingga ketika dari posisi terdekat sekarang menuju ke 3000 masih sangat-sangat mampu. Ya, ini 5000 sekian. Tentu peluang itu ada, hanya saja peluang untuk mencapai di puncaknya ya, tentu lebih berat ya, meskipun ada peluang tapi lebih berat di sana. Jangan lupa juga ada penolakan-penolakan.
ya, di area ini mulai menipis ya, mulai loss momentum. Buyer mulai kehilangan daya di sana. Oke, kita kembali ke H1 untuk nanti melihat yang terdekat itu adakah peluang di sana. Peluang yang kita dapatkan adalah ini masih kuat bayarnya, sehingga dua-duanya punya kekuatan yang sama. Ini sempat turun, kemudian naik, dan turunnya posisinya hampir seimbang. Nah, di kondisi pertama sudah ngegas seperti ini, pertama sudah kuat seperti ini, apa yang bisa kita dapatkan ketika dia mulai ada tekanan dan sebagainya. Ya, justru kita ada penolakan seperti ini sangat peluang sekali ya, kita ada peluang di sini. Contoh ya, silakan nanti diuji di kondisi seperti ini kita bisa masuk posisi buy, manfaatkan koreksi dengan tidak melawan tren di 1909.24. Diingat buy tanpa pending order ini. Kemudian jangan lupa untuk dilakukan manajemen resiko. Kita bisa taruh untuk kita bisa gunakan pending order untuk antisipasinya. Kita bisa lakukan sell stop di sini. Sell stop di 1906.64 ya, kita bisa lakukan sell stop dengan lot yang lebih besar. Karena ini yang pertama bukan pending order tetapi eksekusi langsung. Maka kita bisa gunakan sell stop dengan lot yang lebih besar di sana. Nah, kemudian apakah ada alternatif lain? Ada. Kita bisa lakukan dengan SL dan TP ya. Buy dengan targetnya berada di mendekati level di atas di sini. Kita bisa taruh di sini. Kemudian untuk sell atau SL-nya ya, biasa sering tanya SL dan TP-nya, kita taruh dengan perbandingan sama 1:1, sehingga kita taruh di sini untuk SL-nya. Ini adalah salah satu bagian dari cara kita untuk melakukan setup ya, entry kita, sehingga sudah ada desain di sana, sudah ada rencana yang kita lakukan di sana. Kemudian selanjutnya ketika nanti buyer cukup kuat di sana menekan dan melewati level hari ini ya, ini ada sumbu di sini tertingginya, kita taruh di atasnya untuk pending order berikutnya, buy stop dengan triggernya adalah melewati level tertingginya hari ini. Buy stop di 1915.09 ya, kita tempatkan di sana buy stopnya. Kemudian sell stopnya kita taruh ketika dia sudah melewati levelnya. Ada sumbu yang terdekat di sini, kemudian sudah dia lewati dan bahkan lebih dari di bawahnya. Ya, kita taruh sell stopnya setelah lewat di sini. Sell stop kita tempatkan di 1899.77 ya. Kemudian kita tarik satu garis, namanya garis retracement, ketika dia nanti kuat turun sampai di mana ya kita belum tahu selesainya, kita nanti tarik garis ya, atau paling gampang kita cari yang nanti terakhir ditutup, misalkan hari ini atau di candle ini ditutup dengan posisi seperti ini, maka kita bisa tarik area retrace ini sebagai titik ya, di mana ini akan berpeluang memantul ketika masih berada di sini. Sehingga di area di bawahnya kita bisa taruh untuk limitnya ya. Di bawahnya kita bisa taruh limitnya. Mengingat sell stopnya berada di sini, ya, targetnya ada di sini. Nah, kita bisa gunakan untuk limitnya. Ya, tentu nanti ketika ditutup seperti ini.
tetapi karena masih sekarang berjalan running bullish, sehingga kita belum bisa menentukan dengan jarak buyer yang kita jadikan dasar ya, karena tadi kita menggunakan yang terdekat yang sekarang berjalan, ini masih berjalan naik. Ya, seperti ini kira-kira nanti kalau kita menentukan ketika dia nanti break dari retracement ya, kita bisa ambil kembali untuk sell-nya di sini ya. Kemudian di level puncaknya kita bisa ambil posisi limitnya di sini. Buy limit di 1894.10. Oh sorry ya, bukan ini. 1888.08 ya. Angka yang cantik 1888.08. Kemudian di sebelah atas ya, di sebelah atas kita bisa lihat nanti ketika dia sudah bergerak terus ke atas ya, kita lihat di sisi atasnya, meskipun di puncak ini ada level ya 1915 ya, kita coba lihat dulu ya. 1915 ini berada di area level penting ya, hati-hati. Oke, mengingat berada di level pentingnya di sisi atas ya, kita evaluasi dulu ya. 19.1509 ini hati-hati berada di puncaknya, kita bisa ambil posisi limit dulu ini. Ini sell limit dulu di 19.15.09 ini limit dulu ya. Ini untuk bisa buatkan limit dulu di sini. Oke. Kita cek sebelah kiri untuk posisi levelnya ya. Berada di levelnya, kita cek di sana. Oke. Diawali dari yang di atas, kita gunakan untuk koreksinya sell limit sekian-sekian, kemudian di atasnya lagi nanti kita bisa gunakan buy stopnya. Buy stop setelah melewati level tingginya, kita bisa gunakan setelah breakout di sana. Oke, setelah breakout kita bisa ambil posisi untuk buy-nya di sini ya. Buy stop di 1921.76 ya, 1921.76. Targetnya nanti berada di level di atasnya ya, di sekitaran 1931.03 ya, kira-kira sekitar 800-an. Ya, ini yang bisa kita berikan untuk XAU/USD. Selanjutnya nanti ikuti dinamikanya, ikuti pergerakan terkininya, apakah buyer masih kuat untuk menekan kembali atau justru ada penolakan-penolakan yang ada. Ini kalau kita amati dari pergerakan runningnya sudah lebih dari cukup untuk kita exit ya, 168 ini sudah cukup kita exit. Sebenarnya sudah bisa kita manfaatkan untuk taking profit dari entry yang kita sudah sebutkan tadi 1909.24 dengan posisi buy ya, memanfaatkan koreksi. Ini tadi sudah 160-an, sehingga untuk taking profitnya sudah lebih dari cukup untuk target per transaksi dengan day tradingnya. Atau tadi yang kedua bisa di 1913 dengan SL-nya berada di ketinggian yang sama jaraknya dengan yang di atas. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana caranya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita berikan hari ini, khusus kita menganalisa terkait dengan XAU/USD. Yang lain mungkin belum bisa karena waktu yang tidak memungkinkan dan ada kegiatan lain.
Sehingga di euro, di pound sterling dengan kondisi market yang ada, kita nanti bisa lihat dan bisa terapkan meskipun harus butuh penyesuaian ya, butuh sedikit banyak penyesuaian. Intinya perhatikan arah kecenderungan, kemudian di mana levelnya, kemudian adakah di situ trigger yang bisa kita manfaatkan untuk entry point-nya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan pagi ini kita bisa maksimum dalam profit, bisa mencegah semua kerugian yang besar dan tetap konsisten dalam profit kita. Selamat pagi, salam profit dua arah.